Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Muslim Hidayat dari Manajemen Informatika Unsik masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menjelaskan materi tentang DML di mata kuliah perancangan database. Nah, materi sebelumnya kita sudah membahas tentang DML, apa itu DML, dan ruang lingkupnya di database itu meliputi apa saja. Itu ada insert, ada delete, ada update, ada 3. Nah, selanjutnya kemarin kita sudah membahas tentang insert. Jadi teman-teman seharusnya sudah mempraktekkan insert, memasukkan data ke dalam suatu tabel. Nah, tahap selanjutnya adalah kita nanti akan membahas tentang update, delete, dan select. Nah, yang pertama select dulu ya. Select itu menampilkan data yang ada di tabel atau di database itu sendiri. Jadi menampilkan, kemudian nanti mengubah, kemudian menghapus. Nah, kemarin kita yang insert sudah ya. Nah, langsung saja nanti kita bahas yang ini ada insert, update, delete, dan select. Nah, nanti kita akan select dulu. Insert sudah, kemudian menampilkan dulu. Select itu menampilkan, menyeleksi, menampilkan data yang ada di database. Oke, ini kemarin sudah ya. Ada insert into anggota, mengubah data, ada ini ya. Kita mengubah dulu aja ya. Nah, selectnya nanti mengubah data. Contoh, kita lihat di database kita yang sudah kita buat ya, localhost php admin, datanya perpustakaan. Nah, di anggota sudah ada Muslim, Mita, Joko Santoso, Joko Mulyono, Vina Aryani, dan seterusnya. Ini anggotanya. Misalkan ada data yang salah di sini, berarti kan diubah. Contoh, Muslim alamatnya bukan Wonosobo tetapi Temanggung misalkan. Nah, berarti kan diubah. Yang diubah siapa? Yang diubah adalah hanya yang Muslim, yang namanya Muslim. Jadi selain itu jangan diubah. Gitu contohnya. Nah, di sini struktur skripnya adalah update. Nah, yang diubah di tabel mana, kemudian yang diubah apa. Contoh, kolom 1 misalkan berarti tadi apa, alamat itu diubah menjadi Temanggung, kemudian nomor HP diubah menjadi apa gitu ya. Seandainya yang diubah hanya alamat saja, berarti ininya hanya 1 tanpa ada koma. Ini ada koma, kenapa? Karena yang diubah nanti ada 3 kolom ini misalkan ya, lebih dari 1. Nah, kemudian kondisinya, kondisi itu nanti yang diubah, yang syaratnya bagaimana itu. Berarti nanti kalau kondisinya seperti ini, berarti yang diubah adalah yang namanya sama dengan Muslim atau yang ID anggotanya adalah 2514. Seperti itu. Oke, baik. Ini adalah kondisi, tentang kondisi di mana data yang diubah harus memenuhi syarat seperti itu. Oke ya, ini contoh. Mengubah nama, maaf, mengubah semua alamat.
set anggota alamat sama dengan Wonosobo. Seperti itu. Kalau tidak dikasih where, berarti logikanya bagaimana? Mengubah tabel anggota, set alamat. Jadi alamatnya diubah menjadi Wonosobo. Berarti kan semuanya, misalkan ada data anggota sebanyak 1000 anggota. Ini semuanya diubah menjadi Wonosobo semua. Karena tidak dikasih syarat. Jadi semuanya ikut. Contoh ya, saya ikut di sini. Contoh SQL update tabel anggota set. Nah, yang diubah apa? Yaitu kolom alamat. Alamat menjadi misalkan Temanggung. Nah, Temanggung. Update anggota, set alamat menjadi Temanggung. Go. Nah, ini berhasil ya, 5 row. Wah, ini langsung 5 baris yang tereksekusi. Kita lihat anggota. Nih, semuanya menjadi Temanggung. Karena tidak dikasih syarat, berarti semuanya berubah semuanya. Tereksekusi semuanya. Oke. Nah, sekarang kalau yang pakai syarat, nah ada where-nya. Nah, ini contohnya ya. Nanti ini hanya skripnya saja. Nah, contoh saya mau mengubah ini yang Muslim menjadi Wonosobo. Saya kembalikan. Nah, berarti update anggota set nama alamat ya. Alamat sama dengan, karena ini teks ya, maka dipetik alamat sama dengan Wonosobo. Oke, saya go. Nah, oh maaf, belum dikasih where. Ini menjadi Wonosobo lagi semuanya ya. Oke, update anggota set alamat sama dengan Temanggung. Nah, where yang namanya dimana, yang diubah adalah yang namanya sama dengan Muslim. Nah, kemudian Muslim. Nah, gitu. Go. Nah, satu. Nah, ini ada satu baris yang tereksekusi. Update anggota set yang diubah alamatnya adalah Temanggung, yang namanya sama dengan Muslim. Nah, ini yang Muslim sudah menjadi Temanggung. Yang lain kan tidak. Seperti itu. Contoh lagi yang lain ya. Yang NIM-nya 2518. Update anggota set, misalkan yang diubah adalah nomor HP, berarti nomor telepon sama dengan 086 nomor sangat cantik. Where NIM-nya berapa tadi ya? 2516 ya. Where sama dengan where NIM. Nah, ini biar mudah kayak gini. Saya update anggota set. Set yang diubah adalah kolom nomor telepon sama dengan ini. Where syaratnya adalah yang NIM-nya sama dengan 2516. Iya enggak? Kok where NIM? Tidak ada NIM ya, nomor anggota ya, maaf. ID anggota sama dengan 2516. Nah, satu row ya. Set name ID anggota 2516. ID anggota 2516 siapa? Oh, ternyata Joko Santoso ya. Nih menjadi 08666 gitu ya.
Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang where, syarat. Nah, operator kondisinya. Where-nya, dimana syarat-syaratnya seperti itu. Nah, contoh di sini ada operator kondisi relasi. Relasi itu ada sama dengan, ada lebih dari, kurang dari, lebih dari, sama dengan, kurang dari, sama dengan. Ini contohnya adalah saya akan mengubah bonus menjadi, misalkan ya, bonus menjadi 50% yang belanjanya atau where belanja lebih dari 1 juta rupiah, berarti pakai lebih dari. Atau yang saya akan misalkan mengubah nilai menjadi C, dimana atau where yang nilai tugasnya kurang dari 50, misalkan ya, ini kurang dari, masih banyak sekali. Ada kurang dari, saya kira teman-teman udah paham. Itu operator boolean, ada and or not, ini juga sering dipakai and or not. Contoh pakai and or not ya, yang and or not. Kalau yang contoh lebih sama dengan itu ya tadi yang kurang dari, dan seterusnya. Contoh ada pakai and, misalkan ya select, update anggota set nama alamat menjadi Magelang, misalkan Magelang, where yang namanya sama dengan Muslim dan ID anggota sama dengan 251 apa ya? Go 0 ya, karena nggak ada yang memenuhi syarat. Nah, seperti itu. 0 berarti tidak ada yang tereksekusi. Skripnya tidak salah, tapi tidak ada yang tereksekusi. Karena syaratnya adalah yang namanya Muslim dan ID anggotanya 2512. Coba kita lihat di sini. Aduh. Kita lihat di anggota. Ternyata Muslim itu 2514. Kalau kita ketik model seperti ini boleh berlurus ya, satu baris itu boleh di apa namanya, diganti baris biar mudah ya, diganti baris. Nah, kayak gini ya, set alamat Magelang where yang namanya Muslim dan, kalau dan kan teman-teman sudah tahu logikanya, dan itu berarti kedua-duanya harus terpenuhi, kecuali kalau ini or itu berarti atau, yang namanya Muslim atau ID anggotanya 2512 itu akan diubah. Nah, ini ada satu, karena ada yang namanya Muslim. Atau beda, teman-teman udah tahu lah, udah 2 semester itu bedanya and dan or, itu harus tahu. Nih, nah, kita lihat di sini ada ya. Oke, ada and or not. Not itu berarti yang tidak. And itu kedua-duanya atau semuanya harus terpenuhi syaratnya, maka dia akan dieksekusi. Or itu salah satu terpenuhi, maka semuanya akan dieksekusi. Nah, kemudian between dan not between. Between itu ID kelas between 1 and 3. Between itu antara 1 dan 3. Berarti set nip sama dengan 1. Dia misalkan dia akan mengubah nipnya menjadi 1,
yang ID kelasnya antara 1 dan 3. Berarti yang rentangnya ya, rentangnya 1 dan sampai 3 gitu. Berarti 1, 2, 3 itu memenuhi syarat. Dia akan, kalau NIP-nya lebih dari itu berarti dia di luar antara 1 dan 3 dia tidak akan dieksekusi. In dan not in. In itu update kelas set NIP sama dengan 1, dia akan mengubah tabel kelas NIP-nya menjadi 1 yang ID kelasnya itu di dalam ini 1, 2, 3. Jadi yang ID kelasnya tidak 1, 2, dan 3 berarti tidak memenuhi. Kalau not in sebaliknya. Contoh ya, 2514 2515 2514 2515. Saya akan mengubah alamat menjadi Banjarnegara yang ID anggotanya itu di dalam 2514 dan 2515. Tuh, berarti update anggota set yang diubah adalah alamat sama dengan Banjarnegara, where yang ID anggota in. Nah, ini ada in ya, boleh kecil boleh huruf besar, boleh huruf kapital. In pakai kurung. Nah, in 2514, 2515 misalkan, kemudian loncat 2517. Jadi 2516 nya kan enggak. Ini ID anggota yang 2514, 2515, 2517 itu akan dieksekusi, alamatnya menjadi Banjarnegara. Go. Ada 3. Nah, ada 3. Kita lihat. 2514, 2515, 2517 itu menjadi Banjarnegara. Nah, berarti yang di dalamnya itu yang in. Kalau not in berarti yang tidak. Kebalikannya. Is null dan is not null. Nah, misalkan update mahasiswa, set tanggal menjadi sekian, where tanggal is null. Is null itu kosong. Tanggalnya menjadi kosong. Tanggalnya menjadi 21 Agustus 95, yang tanggalnya itu kosong. Kalau misalkan teman-teman biasanya ketika mengisi data, misalkan data nama penduduk, nah biasanya alamatnya itu dikosongi dulu, misalkan seperti itu. Nah, ketika alamatnya kosong itu mau diubah menjadi Wonosobo semua, misalkan seperti itu. Oke, lanjut. Kondisi lah, ini ada kondisi itu banyak sekali syaratnya ya. Like dan not like. Not like itu ada persen berapa? Ada contoh ya, contohnya di sini yang paling bawah. Update mahasiswa set alamat menjadi null where nama like A. Like A itu berarti yang mengandung huruf A. Nah, persen-persen ini akan saya jelaskan di atasnya wildcard. Persen itu artinya beberapa karakter sembarang. Berarti di depan ini misalkan persen A, berarti di depan huruf A itu ada huruf sembarang, terserah dia namanya misalkan Joko, berarti kan tidak ada, dia tidak di depan A nya tidak ada. Misalkan Vina, nama like persen A, berarti di depan huruf A ini ada karakter sembarang, terserah entah N atau I atau apa atau beberapa ya boleh, terserah. Artinya kalau persen A persen, di depannya boleh ada atau enggak, di belakangnya A boleh ada atau tidak, dan sembarang. Berarti
dia akan mengubah mahasiswa yang alamatnya menjadi kosong yang namanya mengandung huruf A. Itu seperti itu. Ini kalau script seperti ini. Kemudian ada selain persen ada underscore. Itu satu karakter sembarang. Misalkan nama, ini like persen A. Like underscore A persen. Berarti di depan huruf A ada satu karakter sembarang. Berarti ini yang ketemu adalah yang A ini ya. Karena di depannya ada satu karakter sembarang. Bukan A yang belakang yang ketemu. Dan di belakangnya ada beberapa karakter sembarang, itu ditandai dengan persen. Kemudian di sini di yang pertama persen A, di depan huruf A ada karakter sembarang. Contoh Mirna. Di depan A ini kan ada beberapa karakter sembarang dan di belakangnya sudah tidak ada. Berarti yang namanya yang berakhiran huruf A, karena di belakang A sudah tidak ada. Syaratnya seperti itu. Kalau yang ini like persen A sampai K, berarti di depan huruf A ada huruf A sampai K. Di depan huruf A yang ini ada huruf A sampai K. Ini berarti ya. Dan di depan ini ada beberapa karakter sembarang dan di belakangnya juga ada karakter sembarang. Ini A ini sama A yang belakang ketemu semua. Kemudian ada persen nih, berarti ini yang tidak satu karakter sembarang di luar range. Ini ya, ada tanda ininya, pangkat itu berarti di luar range. Contoh, saya mau mengubah alamat lagi, ya nggak apa-apa. Alamat menjadi Semarang. Alamat menjadi Semarang. ID yang nama anggotanya mengandung huruf O-nya. Nah, berarti update anggota set alamat sama dengan Semarang, where nama like persen O persen, seperti itu ya. Ada ini ya, karena maaf, O yang mengandung huruf O. Berarti nanti yang keubah siapa? Joko Mulyono dan Joko Santoso. Oke, ada dua rek. Nah, anggota ini ya, berarti yang mengandung huruf O siapa? Joko Santoso dan Joko Mulyono. Alamatnya sudah menjadi Semarang. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke. Ini adalah update. Nah, kemudian ada delete. Delete itu hampir sama persis dengan update. Cuman kalau delete itu nanti datanya hilang. Kalau yang ini seperti itu. Contoh, kalau di sini kalau delete berarti akan menghapus data yang syaratnya memenuhi. Kalau tadi ada delete from anggota where, ini langsung where. Karena tadi kan set harus diubah apa menjadi apa. Kalau di mana hapus tidak ya. Contoh, saya mau menghapus ini, menghapus data yang namanya Joko Santoso, Joko Mulyono. Berarti delete anggota, delete from anggota, delete from anggota where. Nah, ini akan menghapus anggota yang nama sama dengan Joko
Mulyono, gitu ya, yang namanya Joko Mulyono. Go. Nah, ada satu yang terhapus. Joko Mulyono kan sudah nggak ada, udah hilang. Nah, syaratnya where-nya adalah sama dengan yang sudah dipelajari tadi, yaitu diupdate, sama. Syarat-syaratnya itu sama. Kalau tidak dikasih where, berarti nanti semua data kehapus. Semua data kehapus. Karena seperti tadi, ketika mau mengubah tanpa ada where, semuanya keubah. Kalau di delete, itu semuanya terhapus. Nah, catatan ya, tanpa pemberian kondisi berarti menghapus semua isi tabel. Kondisinya, where-nya itu lihat materi di update yang atas, sama. Nah, seperti itu. Sekarang menampilkan data. Nah, ini yang paling banyak digunakan nanti ketika teman-teman menggunakan atau membuat sebuah program, itu di select. Contoh ya, contoh ya, saya mau menampilkan misalkan ppdb 2. Nah, misalnya seperti itu ya. Ini di localhost saya, misalkan ada admin. Ini contoh, ada program seperti ini. Kenapa teman-teman belajar database ya? Misalkan saya mau menampilkan data pendaftar, misalkan seperti itu. Ada nama ini, jenis kelamin, nomor telepon, sekolah asal, dan seterusnya. Kok bisa tampil ini? Skripnya bagaimana gitu ya? Nah, coba lihat di sini, di admin, kemudian PSB pendaftaran, nomor pendaftaran, nama siswa, jenis kelamin, nomor. Nah, itu di sini ada select from RB ppdb. Ini ya, perhatikan. Nah, yang saya select ini adalah script database atau SQL. Select from RB, where status sama dengan SMA, order by diurutkan berdasarkan ID pendaftaran secara descending. Nah, ini teman-teman harus bisa semua. Nah, ini kenapa datanya bisa seperti ini, itu ya. Oke. Nah, sama dengan materi yang akan kita bahas. Di sini ada menampilkan data select. Nah, select itu menampilkan data yang ada di tabel. Nah, skripnya bagaimana? Ini contoh. Select bintang from mahasiswa. Berarti akan menampilkan semua data mahasiswa. Nah, saya kasih contoh. Sini ada select. Paling bagus itu untuk belajar ya. Select bintang, berarti semuanya. Kalau bintang berarti semuanya. Bintang itu semuanya. Bintang. Yang diselect apa? Dari tabel anggota misalkan. Select bintang from anggota. Berarti akan menampilkan semua data. Nah, ini. Select from anggota. Akan tampil semuanya. Kalau kalau misalkan where ada select bintang from anggota, where yang alamat sama dengan Semarang. Nah, select bintang from anggota akan menampilkan semua ini, maksudnya semua kolom ya. Select
bintang, artinya bukan semua data tapi semua kolom. Where alamat sama dengan Semarang, yang alamatnya Semarang. Nah, berarti yang alamatnya Semarang hanya ada satu, yaitu Joko Santoso. Bisa dipahami ya? Kalau ini biar cepat saya copy. Select from anggota where alamat sama dengan yang Wonosobo. Ada berapa tadi? Yang Wonosobo hanya ada satu anggota. Oh, yang dua Banjarnegara ya? Ya, betul. Nah, misalkan yang alamatnya Banjarnegara. Banjarnegara, berarti ada dua nanti. Nah, yang Banjarnegara karena ada Muslim sama Mita, itu berarti ada dua yang terseleksi. Ini where-nya itu seperti itu. Kalau lagi misalkan select from anggota yang where-nya yang alamatnya Semarang atau alamat sama dengan Wonosobo. Nah, ini kan atau itu yang memenuhi syarat. Alamatnya Semarang atau Wonosobo, berarti yang Semarang atau Wonosobo itu ditampilkan semuanya. Seperti itu ya. Oke, ini ID anggota, nama, alamat, nomor telepon. Kalau misalkan kolomnya ada 10 ya dia akan tampil semuanya 10 karena di sini pakai bintang. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, ini hanya menampilkan NIM dan nama semua mahasiswa. Berarti kalau tadi pakai bintang, sekarang berarti ada select yang ditampilkan apa? Misalkan ID anggota, kemudian koma ya, ID anggota, kemudian nama saja, berarti ada dua. Nah, select ini from dari mana? Dari tabel anggota. Kalau tadi ini diganti bintang, berarti semuanya. Kalau ini yang ditampilkan hanya dua kolom saja. Ya, ini ya, ID anggota dan nama. Select ID anggota, koma, nama. Dari mana? Dari tabel anggota. Semuanya ditampilkan. Kolomnya hanya dua. Oke. Selanjutnya syarat. Sekarang syarat lagi. Select yang ditampilkan hanya ID anggota, koma, nama dari tabel anggota, where, yaitu where-nya dimana yang alamat sama dengan Wonosobo, N misalkan ya, pakai N nama ini pakai petik mas, N nama sama dengan Joni. Ada nggak kira-kira yang alamatnya Wonosobo dan namanya Joni? Dan berarti harus terpenuhi, yaitu Wonosobo dan Joni. Ini hijau, artinya hijau berarti scriptnya nggak error, tetapi datanya tidak ada. Zero rows, berarti tidak ada data. Karena apa? Tidak ada yang alamatnya Wonosobo terus namanya Joni, itu tidak ada. Tapi kalau ini or, saya ganti or, ya ada. Nanti kan yang penting memenuhi syarat. Nah, sini or, misalnya saya ganti or Joni. Nah, ini baru ada alamatnya Wonosobo. Ini berarti dia Vina Aryani itu memenuhi syarat karena
namanya Wonosobo, atau yang namanya Joni kan tidak. Seperti itu. Bisa dipahami ya. Oke, kalau misalkan di sini saya ganti lagi, ini tambah alamat ID anggota, nama, terus alamat, namanya Muslim. ON, maaf. Ambil alamat from, ini or yang namanya itu ada dua ya. Nah, yang ditampilkan adalah yang alamatnya Wonosobo atau yang namanya Muslim. Ini walaupun Muslim alamatnya Banjarnegara, tetapi dia memenuhi syarat yang nama karena dia pakai or. Vina Aryani namanya tidak memenuhi syarat, tetapi alamatnya memenuhi syarat, maka dia juga ditampilkan. Seperti itu. Ini adalah yang select. Kalau di sini masih banyak. Saya hanya mau membahas sampai sini saja terkait dengan menampilkan. Nanti karena di semester 3 ada mata kuliah lagi namanya pemrograman database lanjut. Insya Allah ketemu dengan saya lagi. Nah, saya akan melanjutkan dengan yang materi-materi berikutnya, yaitu mulai dari DML. Nah, yang penting di mata kuliah perancangan database, teman-teman sudah bisa merancang dari awal, dari tidak ada database, kemudian teman-teman menentukan entitas-entitas mana yang bersangkutan dengan sistem yang akan dibuat, kemudian muncul relasi di ERD ya, Entity Relation Diagram, kemudian muncul tabel-tabel utama, kemudian muncul tabel relasi, kemudian menjadi sebuah database sampai teman-teman bisa memasukkan data, mengubah data, sampai menampilkan data. Seperti itu. Nah, di materi kali ini saya akan menugaskan kepada teman-teman, tugasnya saya melewati video yang teman-teman putar. Jadi nanti di sini teman-teman membuat database yang sudah dibuat tadi ya, yang sudah dibuat tadi kan sudah dibuat yang apa namanya, yang lama itu sudah dibuat, itu menjadi bahan latihan, kemudian nanti teman-teman juga di slide itu ada, sebentar. Nah, di slide itu ada bentuk relasi seperti ini. Contoh di tabel KRS itu ada kolom name, ID kelas, nilai, tipenya integer, mahasiswa kayak gini. Oke, kemudian nanti di isi. Nah, kemudian nanti diisi datanya. Teman-teman harus perhatikan tabel masternya yang mana. Yang menjadi tabel, atau di sini ada foreign key-nya, berarti dibuat terakhir. Ketika mengisi juga sama. Harus misalkan di sini ya, harus mahasiswanya dulu harus diisi. Teman-teman tidak bisa mengisi KRS dulu karena NIM-nya belum ada di tabel mahasiswa, seperti itu ya. Oke, ini adalah primary key, di sini ada foreign key gitu ya. Di sini ada primary key, di sini ada kode, itu menjadi foreign key dan seterusnya. Yang berelasi. Seperti itu adalah tugasnya, dikumpulkan dalam bentuk apa?
Microsoft Word, sama seperti tugas sebelumnya. Satu script, satu screenshot, satu script, satu screenshot. Jadi dieksekusi, contohnya seperti ini ya tadi ya. Berarti saya buat di tabel perpustakaan. Setelah itu saya create table ya. Nah, create table mahasiswa. Isinya apa saja? Create table mahasiswa. Di sini ada NIM. Tipenya adalah integer. Kemudian dia sebagai primary key. Terus ada nama, tipenya varchar, panjangnya adalah 30. Tuh, ini ada nama. Terus apa lagi? Allow null berarti ini boleh kosong artinya ya. Berarti yang NIM nama itu tidak boleh kosong. Berarti di sini dikisi not null, tidak boleh kosong. Ini sama, not null. Kalau allow null berarti diperbolehkan kosong. Terus ada alamat, tipenya teks. Kemudian apa lagi? Tanggal lahir, TGL lahir misalkan ya. Date, tipenya date. Nah, karena terakhir berarti tidak pakai koma. Create table mahasiswa, namanya mahasiswa. Oke. Jadi ya. Jadi ini di copy. Jadi nanti tugasnya seperti itu. Ini di copy. Anda di sini. Lihat. Tuh. Nah. Satu script membuat tabel mahasiswa. Scriptnya seperti ini ditata ya, nanti ditata ulang. Tuh. Mahasiswa not null teks TGL lahir. Di tabel mahasiswa. Hasilnya ini diklik tabel mahasiswa, diklik struktur. Nah, ini tabel, ini hasilnya. Di screenshot. Create. Nah, di screenshot. Ini dipotong. Di crop. Ini hasilnya. Nah. Oke. Seperti itu dan seterusnya. Dua, berarti ada script. Nggak usah dikasih script ya. Tabel mahasiswa gitu aja lah. Tabel mahasiswa. Yang kedua tabel apa lagi itu? Tabel mata kuliah, tabel dosen, tabel kelas, tabel KRS dan seterusnya. Nah, nanti menjadi tabel seperti ini, menjadi struktur seperti ini. Hasil akhirnya berarti nanti ketika teman-teman merelasikan tabel, kemudian sampai mengisi isi di dalam setiap tabel yang dibuat, seperti itu ya. Oke, itu adalah tugas dari saya. Nanti bisa dikumpulkan dalam bentuk Microsoft Word dan hasil ekspornya. Nanti kalau belum paham nanti bisa ditanyakan via komen di YouTube atau di Classroom-nya. Oke, ini adalah materi terakhir di semester ini. Mudah-mudahan teman-teman masih tetap diberi kesehatan, diberi kesempatan
untuk bisa belajar lagi nanti di semester 3. Jaga kesehatan. Sampai ketemu lagi di semester 3. Nanti pengumuman ujian menyusul ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.